Jaya Podcast Jaya Cafe. Narasumber kita kali ini adalah sosok akuntan dan auditor yang handal, luar biasa. Termasuk pemahaman di bidang pertanahan, beliau tidak diragukan. Beliau sebelum berdinas di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, berdinas di BPKP. Dan kita tahu sekarang beliau menjabat Inspektur Jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Beliau telah banyak melakukan pemenahan di kementerian. Siapa beliau? Bapak Sunraizal SEME CFRA CFE. Kita salam-salami dulu. Selamat siang Pak Sunraizal. Selamat siang Pak Jaya. Terima kasih, selamat datang Pak Sun di sela-sela kesibukan Bapak di kafe, di podcast Jaya Cafe ini. Kita nanti akan bincang-bincang Pak tentang apa sekitar isu pertanahan, mungkin keagrarian, tata ruang, dan di sela-sela kesibukan Bapak sebagai seorang dirjen tentu banyak sekali yang diurus kegiatan keuangan dengan kegiatan fisik ini harus selaras gitu. Nah, jadi tujuan kami begitu Mas Undijal, namun sebelum ini karena ini di DKI maksud mohon berkenan kalau saya panggil Bang Sun. Nah, ini lebih friendly. Boleh. Bang Sun, ini Bang Sun ini kan di Inspektorat Jenderal Agraria Tata Ruang dan Pertanahan Nasional. Sangat menarik. Jadi dalam tugas agraria mengawasi kinerja TR BPN. Nah, barangkali sejauh mana nih? Kira-kira ini barangkali menjadi pembelajaran masyarakat, khususnya memang di lingkungan ATR BPN sendiri. Silakan. Baik, terima kasih Bang Jaya. Saya harus panggil Bang Jaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada pemirsa maupun pendengar Cafe Jaya Podcast Jaya Cafe. Jaya Podcast Jaya Cafe. Ini terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk memberikan semacam pencerahan atau sosialisasi bincang-bincang masalah pertanahan. Bang Jaya, sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian ATR ini mempunyai visi bahwa ingin menjadikan institusi lembaga pertanahan dan penataan ruang yang berkelas dunia. Nah, untuk mencapai itu ada beberapa kegiatan, ya. Di antaranya untuk mencapai keadilan di bidang pertanahan, untuk mendaftarkan seluruh tanah seluruh Indonesia, menyelesaikan RT/RW, RDTR, meningkatkan kompetensi pegawai, SDM, kemudian membuat layanan modern. Nah, terhadap itu semua nanti diharapkan juga ada peningkatan PNBP dan adanya kepastian hukum karena tanah-tanah itu sudah terdaftar. Nah, untuk mencapai itu, tugas itu, visi itu, kita setiap tahun itu ada anggaran. Nah, anggaran itu berasal dari kita menyusun renstra 5 tahunan, kemudian di breakdown per tahun, keluarlah setiap tahun namanya DIPA. DIPA ini kita mempunyai tujuan, satu, untuk mencapai output dan outcome supaya terhadap suatu program dan kegiatan.
Kemudian pipa ini harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Karena kegiatan-kegiatan kita ini adalah menyangkut pelayanan publik, maka harus dijaga juga pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk mencapai tadi tujuan tadi, visi tadi, kita berikan anggaran, maka kewajiban dari Inspektorat Jenderal untuk meyakinkan bahwa tujuan tersebut bisa tercapai, bisa memberikan memberikan peringatan dini kalau ada pelaksanaan tujuan-tujuan itu yang menyimpang, sehingga memastikan juga bahwa tujuan tadi tercapai secara efektif, efisien, serta juga ada unsur kehematan. Nah, untuk itu bagaimana caranya Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pipa yang besar tadi, yaitu dengan cara consulting, dengan cara assurance. Nah, kegiatan-kegiatan consulting ini bisa membimbing, bisa mendampingi, bisa memberikan konsultasi, helpdesk, dan lain-lain supaya jangan menyimpang dari kegiatan. Nah, selain kegiatan konsulting juga ada kegiatan yang namanya assurance. Assurance itu melakukan audit kinerja, audit juga terhadap operasional suatu kegiatan, bisa evaluasi, dan lain-lain. Jadi tidak hanya audit itu paradigma lama. Nah, jadi ada kegiatan consulting, ada kegiatan assurance. Nah, kalau kita lihat sekarang itu Inspektorat lagi sedang melakukan audit, yaitu bagian dari assurance. Inspektorat sedang melakukan pendampingan terhadap penyusunan RKKL, itu bagian dari consulting. Nah, jadi kita bisa memastikan kegiatan-kegiatan target output itu dan outcome serta akuntabilitas keuangannya tercapai. Nah, sebenarnya Bang Jaya, dari segi sistem pengendalian internal lebih bagus lagi kegiatan itu dengan mengutamakan manajemen risiko. Kalau kita ibaratkan manajemen risiko itu di dalam kementerian itu ada di tubuh kita manusia. Di tubuh kita ini ada dampak risiko internal, ada dampak risiko eksternal. Nah, di KL juga demikian. Oleh karena itu, sebaiknya selain tadi dilakukan consulting, dilakukan assurance, kita membangun manajemen risiko yang kalau dalam istilah manajemen risiko itu ada pertahanan 3 lini. 3 lines defense, ada 3 pertahanan supaya kita bisa mengelola risiko-risiko yang timbul untuk mencapai tujuan tadi. Nah, yang pertama apa? Bahwa pertahanan pertama di dalam suatu kementerian itu harus menetapkan kebijakan, penetapan tujuan, itu yang pertama. Jadi dan prosedur. Kalau tidak ada itu, bagaimana akan bekerja? Yang kedua, berlakukan atau membangun fungsi kontrol, risk, compliance, kemudian juga ketaatan. Pertahanan yang ketiga, ya tadi ada regulator, ada internal audit, ya termasuk. Jadi inspektorat itu bagian daripada pertahanan. Tadi pertahanan diri di dalam suatu kementerian. Yang ketiga itu ada regulator, internal audit, eksternal audit. Kalau tadi lapis pertama manajemen dalam membangun prosedur, membangun kebijakan lolos tidak bagus. Lapis yang kedua yang berfungsi kontrol, risk dan lain-lain. Itu lolos, fungsi audit. Itu yang sekitar fungsi atau tugas-tugas dari yang kami lakukan di Inspektorat Jenderal. Jadi peran dari Inspektorat Jenderal Agraria ini mengawal dan menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan melalui sistem pengendalian
internal Ya. pemerintah, Ya. SPIP ya, Pak. Betul, betul. Nah ini mudah-mudahan melalui media ini bisa ditonton khususnya jajaran, Oke. tahu. Betul, betul. Nah, karena gini Bang Sun, ini kan dari beberapa program strategis kementerian, ini kan ada yang namanya PTSR, pendaftaran tanah sistematik lengkap, Ya. yang tujuannya akan mendaftarkan seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia lah kira-kira. Sebenarnya proses ini sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 kalau versi undang-undang kita ya. Ada juga sebelum itu bidang-bidang yang sudah didaftar dengan undang-undang yang sebelumnya. PTSR ini kan sejak 2017 ya kalau salah ya. Jadi dalam rangka percepatan. Nah tentu sebagai dirjen, Ya. ini kan setiap tahunnya setidaknya untuk yang tadi itu kan pengawasan, kontrol bagaimana kira-kira pelaksanaan dipaknya di lapangan, kesimbangan keuangan dan kegiatan. Itu kan banyak temuan-temuan kalau saya dengar itu. Artinya temuan-temuan apa mungkin nanti Bang Sun ya bisa sampaikan. Kemudian tidak kalah pentingnya ketika ada permasalahan apa kira-kira yang harus dilakukan Satgas atau pelaksana upaya-upayanya agar kita mendapatkan satu hasil secara kuantitasnya ya sesuai target waktu, secara kualitasnya juga akan dijaga. Gimana Bang? Bang Jaya, kita tadi ada salah satu visi daripada kementerian itu adalah mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia. Nah, mendaftarkan ini bukan sekedar mendaftarkan, tetapi yang mendaftarkan tepat kualitas, tepat kuantitas. Jadi untuk mendaftarkan itu ada program yang namanya PTSR. Nah, program PTSR ini dimulai tahun 2017. Sebenarnya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, Bang Jaya. Yang pertama, tujuan itu yang jelas sudah tercantum dalam program kita adalah mendaftarkan tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang kedua tak kalah pentingnya, Bang Jaya, bahwa selama kita ada kementerian, ada BPN, masih banyak tanah-tanah yang sudah terdaftar, yang sudah bersertifikat, tetapi, nah ini perlu ditingkatkan kualitasnya. Ada yang tidak terpetakan, ada yang tidak mendarat dengan baik, ada yang jelas datanya kurang bagus. Itu harus dibenerin. Jadi selain mendaftarkan tanah yang masih belum terdaftar, juga memperbaiki yang sudah terdaftar. Nah, kita tahu itu tadi kejadiannya tidak terpetakan, tidak mendarat. Kemudian juga kita tahu kadang-kadang ada sertifikatnya, tanahnya nggak tahu di mana. Nah, itu harus diperbaiki. Itu yang kita kenal dengan namanya KFI. Nah, yang ketiga tidak kalah penting juga bahwa program itu kalau sudah semua terdaftar dan terpetakan dan semua mendapatkan NIP, semua ada titik koordinat, harapannya menekan sengketa, tidak terjadi lagi sengketa tanah. Nah, di dalam prakteknya, bagaimana prakteknya? Tahun 2017 kita memulai PTSR ini dengan persiapan yang mendadak, sehingga banyak sekali kejadian-kejadian yang harus dibenahi juga lagi. Ya. Di antaranya bahwa kita ingin semua terdaftar, bahwa kita ingin sistematik, tetapi kebanyakan tidak sistematik. Itu juga menjadi temuan. Ya. Kita ingin mendaftarkan, perlu anggaran, perlu biaya, perlu tenaga, harus membuat roadmap. Berapa tahun ini? Berapa tahun depan? Kapan kita selesaikan? Itu roadmap. Itu untuk menganggarkan, untuk mengetahui jumlah tenaga dan biaya yang, tapi enggak, ini kerja tanpa roadmap, tanpa anggaran, tanpa peta kerja. Nah itu dari segi perencanaan. Dari segi pelaksanaan, ya, itu ditemui ada yang alas haknya tidak diisi,
ada juga data-data yuridis, DI 201 itu tidak diisi lengkap, kemudian DU belum ditandatangani oleh tetangga, batas, kemudian luasan SU, buku tanah, surat ukur, dan dengan sertifikat sendiri berbeda luasannya. Ini masalah ya. Kemudian juga yang rutin ini kelihatannya sepele, salah cetak juga. Nah ini Salah cetak. Bang Jaya ditulis Bang Yayus kan nggak? Bang Jaja gitu. Nggak pas gitu. Kemudian perbedaan data subjek dan data objek. Nah itu temuan. Kemudian belum lagi temuan yang tumpang tindih. PTSL katanya untuk memperbaiki data, tapi ternyata menimbulkan masalah. Tumpang tindih di atas kawasan, tumpang tindih di atas sepadan, belum lagi tumpang tindih di atas hak lagi. Hak orang. Nah jadi itu nggak seperti pegadaian ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi ini menyelesaikan masalah ada masalah lain gitu ya. Nah ada juga yang pemecahan objek untuk menghindari PNBP, ada juga subjeknya harusnya bukan yang sampai sertifikat, khusus sampai pemetaan, ini juga dibuat sampai sertifikat. Kemudian juga ada juga istilah ini mungkin terkenal di internal kita, klik-kliknya mendahului fisik. Nah, tapi itu 2017, makin lama makin dikurangi. Kemudian juga pertanggungjawaban keuangan masih ada juga yang masih kurang akuntabel, ada tapi tidak banyak. Kemudian banyak juga sertifikat 2017, 2018, 2019 yang katanya sudah 301 atau sudah selesai tapi belum diserahkan. Nah ini ternyata banyak penyebabnya, Bang Jaya. Bukan klik mendahului itu, tetapi juga misalnya memang tanah tersebut harus dibayar dulu, diganti dulu. Misalnya tanah-tanah seperti di Jakarta ini tanah P3MB, Kota Praja. Ada juga yang dilakukan blokir oleh pihak-pihak tertentu. Nah, ada juga memang bermasalah atau setelah jadi itu tanah aset. Ya, ini. Nah, itu semua temuan-temuan yang ditemukan selama audit selama 2017 sampai 2020. Jadi luar biasa ini langsung yang Abang sampaikan, memang permasalahan pendaftaran tanah ini kan sekarang lagi dikerjakan untuk memenuhi amanat pasal 19 ya. Bidang tanah harus didaftar. Nah, tadi yang disampaikan artinya daftar bukan berarti harus keluar sertifikat, ada pasrin gitu. Satu sertifikat, dan dua yang bermasalah, K3 yang mungkin masih belum jelas objeknya atau dengan berbagai alasan tadi. Nah ini kampak. Nah kampak ini sebetulnya klaster penyakit ya. Artinya dari berbagai permasalahan pendaftaran tanah yang belum mendarat dan belum floating, belum terpetakan lah kira-kira. Saya pikir dimaklumi Bang ya, karena sistematik PTSL, tapi dulunya campuran di luar PTSL, ada sporadik, ada corona dan macam-macam lah itu kan. Urut waktu sekian puluh tahun dengan berbagai yang pelaksananya orang, kemudian sistem yang berbeda-beda. Ya saya pikir ya inilah tugas kita lah barangkali untuk meluruskan, artinya memetakan. Karena kita tahu bahwa untuk menuntaskan hukum subjek objek ini tidak mudah. Kalau subjek hanya kita bicara histori yuridis sudah cepat ketemu di ruangan seperti ini. Tapi kepastian objek, letak, batas, luas kita harus turun misalnya. Nah ini yang barangkali memang tidak mudah, tapi luar biasa ini ATR BPN perlu dapat mewujudkan, dan roadmap-nya juga 2025 ya, langsung kira-kira udah tuntas semua. Kita upayakan tuntas semua. Jadi pantas saja DKI sekarang tahun ini nih, secara data ya sementara itu PTSL sudah berhenti 2020 pembaruan data. Yang tadi kampak campuran itu datanya sampai 1 juta lebih.
Ya karena produk sertifikat di luar PTSL-nya ya 1 juta lebih. Jadi inilah, ini untuk tadi mewujudkan kepastian hukum subjek objeknya inilah ya. Nah jadi mungkin mudah-mudahan di 2021 harapan bahwa layanan elektronik standar dunia ya sudah total. Jadi DKI mencoba di dalam seminggu ini sudah keliling langsung untuk mendeklarasikan secara internal itu sudah 33 kelurahan dan nanti dengan tampilan berita ini kita akan usulkan permohonan penetapan dari kementerian. Ya tentu di sana akan ditinjau lagi oleh mungkin Dirjen IK, Dirjen HK dan Kadisdapil. Ini mudah-mudahan ini berjalan sesuai rencana. DKI memang kayaknya akhir tahun ini pembaruan data sehingga 2021 itu kan cuman mungkin ada sedikit kendala. Jadi memang ini penganggarannya kan dari APBD masuk. Nah ini COVID ini saya kira bukan cuma DKI ini, tapi mudah-mudahan sampai hari ini belum dikoreksi, mudah-mudahan masih belum. Nah, sehingga DKI bisa merencanakan pembaruan data tadi, membangun kualitas data sehingga menuju standar dunianya bisa terwujud kira-kira gitu. Jadi memang artinya upaya-upayanya hati-hatian ya, yang langsung bilang atau overlap, kemudian yang memang saya pikir juga ini sesuatu yang sudah dikendaki. Bisanya overlap pertama gitu kan, bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh orang yang tidak tempat tinggal di situ. Bahkan RT RW setempat juga bisa tidak tahu itu. Nah ini juga bagian ini masuk dari bagian apakah benar ya DKI ini di 2020 ini sudah tidak ada objek PTSL kan? Ini juga bagian dari itu. Tapi ya memang kita mencoba begitu, kami di DKI mohon dukungan dari kementerian juga. Dan ini seluruh jajaran juga untuk menginventarisir karena menurut data sisa bidang tanah yang belum terdaftar itu sebagai 32.500. Ini campuran aset Pemprov di luar biasa. Kebetulan ini KPK juga turun dalam rangka supervisi bagaimana bersama BPN, Pemda untuk mensertifikatkan atau mendaftar seluruh aset-asetnya. Nah, ini sehingga nanti penyakit yang mengganggu DKI menuju lengkap ini mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan pendampingan dari KPK. Kemudian badan hukum yang sedang diproses permohonan. Karena badan hukum ini di dalam proses pengadaan tanahnya butuh waktu. Nah, izin lokasi 2 tahun terus perpanjangannya. Nah, ini kan berproses. Nah, ini tapi memang ada solusi bahwa semua ini tidak menghalangi menuju kelurahan lengkap atau DKI lengkap karena ada sudah blokir era kampus datin. Nah, jadi yang 33 kelurahan itu langsung ini dengan pola seperti itu. Jadi rata-rata validasi datanya di atas 95%. Ada yang terblokir, tapi kan ini ya tidak apa-apa. Dan menurut kampus datin menuju ke sana nanti pelan-pelan akan habis. Nah, terutama tadi aset Pemprov, badan hukum, mudah-mudahan. Nah, terhadap ini masuk. Mohon juga kementerian membantu mencarikan solusi. Karena provinsi lain mesti akan mengalami seperti DKI. Nggak mungkin kita mendapatkan data eksak bahwa bersih, bahwa di sana ada 5, ada ini dan sebagainya kan. Apalagi dulu tadi Bang Sun bilang sasarannya awal-awal sertifikat. Nah jadi ya itulah kira-kira. Tetapi saya pikir oke, kita habiskan dengan cara apalah pendaftaran tanah sabu jagat atau apa, tapi kita sedang membangun data dulu. Yang sisa yang sebenarnya itu aset-aset masyarakat. Ya intinya mohon dukungan dan kita kerja bareng untuk mewujudkan DKI lengkap di tahun 2020 ini kalau bisa sih mudah-mudahan anggaran juga bisa hadir. Ya, mudah-mudahan ini podcast ini ditonton oleh jajaran ya khususnya DKI sehingga menjadi pencerahan yang luar biasa. Nah, kemudian kan kita sudah kerja maksimal, terus istilahnya gini, apa tuh
susu. Kalau ada nilai itu apa? Nilai setitik. Nah, berusaha susu sekolah. Karena nilai setitik. Karena nilai setitik. Kita sudah kerja keras, sudah ini. Saya pikir ya PTSL itu banyak istilah-istilah singkatan gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang pengaduan ini juga banyak yang tadi Bang Sulu sampaikan. Overlap. Padahal tidak ini jajaran BPN bikin overlap. Karena mungkin dia tadi pemilik tidak di tempat atau nah yang keempat tadi yang belum landing, yang belum floating, jadi potensi kan. Atau surat mencari tanah. Surat mencari tanah, oh pakai koper kata Pak Menteri di DKI ini. Jalan-jalan. Nah ini tapi ini ya saya pikir kalau kita kerja bareng tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan kan. Nah ini bagaimana kira-kira strategi? Karena kadang-kadang ada itu cuma laporan balik nama 30 tahun belum selesai itu apa iya gitu kan. Kira-kira apa strategi untuk merespon agar masyarakat juga bisa puas. Baik Bang Jaya, saya tambahkan dulu mengenai PTSL tadi ya, supaya lebih jelas nih. Jadi masih sering juga masyarakat bahwa mengatakan PTSL kok katanya gratis masih ada biaya. Nah, jadi BPN itu memproses itu mulai diterima data lengkap. Itu semua anggaran sampai jadi sertifikat itu APBN atau APBD. Nah, sering di masyarakat ya. Maaf Bang, untuk Bapak sambil minum. Oke, biar buka. Oh iya. So, rasanya kotak-kotak nggak? Ada dikit gejolak karena ini dari jahe jadi bikin hangat. Nah, jadi segar Pak ya. Jadi yang perlu diluruskan juga walaupun tidak tahun ke-4 sering juga masih masyarakat itu merasa kok membayar. Nah ini memang untuk kelengkapan dokumen ya AJB, surat-surat itu memang harus disiapkan sendiri oleh pemohon pemilik tanah. Memasang patok itu ya pemilik tanah sendiri. Nah terkadang di dalam proses ini ya pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pengurusan surat-surat tadi nah itu mengeluarkan uang. Nah ini sebenarnya ya di luar di luar APBN yang disiapkan oleh BPN. Nah, terkadang memang ada yang berlebihan juga itu pihak-pihak yang berkaitan itu untuk biaya surat-surat tadi. Nah, ini saya mendengar juga di beberapa wilayah termasuk DKI ini ya biaya-biaya itu juga ada yang masyarakat mengeluarkan. Tapi itu sebenarnya bukan biaya di BPN. Yang perlu saya luruskan juga. Kemudian kalau ada objek tanah yang harus dibayar seperti tadi tanah P3MB, tanah Kota Raja atau di Surabaya itu surat hijau, itu bukan biaya yang masuk ke BPN. Nah, itu yang perlu diluruskan. Kemudian kalau ada prosesnya itu membayar BPH, membayar BPATB, itu adalah pemasukan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pajak itu ke Kementerian Keuangan, sedangkan BPATB ke pemerintah daerah. Tapi memang baik PTSL maupun pelayanan-pelayanan yang lain kita diminta oleh pajak, oleh pemerintah daerah untuk supaya pembayaran pajak ini tidak dimalsukan. Oleh karena itu ada proses validasi. Nah ini sering dikeluhkan masyarakat kok BPN ngurusin pajak. Nah, itu bukan. Sebenarnya kalau itu mau dihilangkan BPN senang sekali Bang Jaya. Ya. Kalau itu nggak ada dari persyaratan senang sekali. Daftar aja dulu semua. Iya, karena itu adalah kita membantu mengamankan penerimaan PNBP atau pembayaran pajak yang ada di pemerintah. Nah, itu saya tambahkan di PTSL. Ya. Jadi supaya clear. Ya, kalau ada biaya-biaya, jangan, biaya BPN mungut-mungut gitu ya. Nah itu kecuali memang oknumnya yang nakal ya itu kita. Nah kemudian agar tadi berkualitas, tadi kita ini dari pusat Kanwil Satker membentuk tim. Di pusat namanya tim monitoring, Kanwil ada tim monitoring di kantor. Nah agar kita berkualitas, tim-tim tadi bekerja, ya.
Satgas tadi dari pusat sampai daerah, menetapkan perencanaannya, menetapkan anggarannya, menetapkan SDM-nya, metode kerja, roadmap dan lain-lain. Nah itu semua setiap jenjang dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan dilakukan kontrol oleh masing-masing yang terkait. Nah jangan dilepas. Kalau misalnya daftar isian, itu harusnya ada yang kontrol, diisi belum segala macam. Nah sampai nanti penyerahan, penyimpanan dokumen, penyerahan dari tim adjudikasi sampai diterima satgas unit kerja, ya, dan disimpan di tempat arsip. Jadi itu bagian dari kualitas. Nah sekarang ditambah lagi kegiatan validasi data, digitalisasi. Nah kalau itu dilaksanakan, mudah-mudahan pendaftaran tanah itu akan berkualitas, kemudian dengan digitalisasi akan terlaksana pelayanan elektronik yang berstandar dunia tadi. Nah oleh karena itu, untuk supaya jangan terjadi pengulangan, kita harus menyusun namanya manajemen risiko. Mulai dari perencanaan risiko, penilaian risiko, kemudian mitigasi risiko. Nah, mitigasi ini kita lari dari risiko atau kita tangani risikonya. Kalau lari itu namanya nggak tanggung jawab. Supaya tidak ada masalah, nggak usah kita kerjakan. Supaya tidak terkena masalah hukum, pengadaan barang dan jasa nggak usah kita beli. Padahal meninggalkan waktu. Nah, itu dia. Setelah dimitigasi, terus lakukan kontrol sepanjang waktu. Nah, mengenai risiko ini saya berikan tipnya Bang Jaya, bahwa risiko yang high, yang dampaknya besar dan berulangnya sering, seperti tadi, kalau sering terulang overlap, sering terulang menghindari PNBP, sering terulang mencari keuntungan dengan subjeknya bukan syaratnya PTSL, ini dampaknya besar. Nah kalau dampaknya besar, ini harus menjadi perhatian, harus dicarikan mitigasinya sehingga tidak terjadi masalah hukum nanti, kemudian tujuan bisa dicapai. Nah menyangkut pertanyaan yang terakhir, bagaimana dengan pengaduan 30 tahun belum selesai? Nah ini saya katakan, memang kita harus menilai diri kita, lembaga kita. Ini ada beberapa survei, Bang Jaya. Yang pertama survei oleh Ombudsman, kepatuhan terhadap terhadap standar pelayanan. Kita masih banyak yang di zona kuning, bahkan ada beberapa yang merah. Nah ini kita harus introspeksi nih, pelayanan publik kita masih kuning, harusnya tingkatkan ke hijau. Kalau dari KPK survei penilaian integritas, kita posisi beberapa tahun ini di posisi 64 sampai 69. Ini masih harus ditingkatkan. Bahkan di dalam survei itu ada responden yang mengatakan, 12% responden mengatakan mengaku pernah memberikan gratifikasi kepada pelayanan. Yang kedua, bahwa pelayanan kita ini masih lambat. Nah, itu survei yang perlu kita perhatikan. Ya, 3 survei integritas ini juga menyangkut kebanyakan berkaitan dengan korupsi. Ya. Nah, apa saja sih pengaduan? Siapa saja yang ngadu ini? Ya, 90% pengaduan itu masyarakat. 90% masyarakat langsung. Kemudian kita dapat limpahan dari Ombudsman 6%. Dapat limpahan dari Komnas HAM, ada juga nih 1,5%. Dapat dari Seknek, Sekretariat Negara 1,3%. Dapat dari Kemenpan RB 0,3%. Kemudian dari KPK ada juga 0,1%. Nah sekarang apa sih yang diajukan? Yang paling banyak adalah sengketa batas, sengketa yuridis. Yang kedua, malprosedur. Yang ketiga, korupsi pungli. Yang keempat, penyalahgunaan wewenang. Yang kelima, mafia tanah.
Ya, Yang terakhir ini. sengketa tanah, perkara pertanahan. Mana yang ditangani oleh inspektorat? Yang menyangkut SDM kita, apakah mereka ada penyalahgunaan wewenang, ada malpraktek, ada pungli, ada itu yang ditangani. Tapi kalau yang menyangkut sengketa perkara, ada yang di pengadilan, ada yang di Direktorat Jenderal Penanganan Perkara Sengketa dan Perkara. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita supaya menangani pengaduan ini tadi? Ya, pengaduan itu kita sudah banyak sekali kanal-kanalnya. Ada yang di Twitter, ada yang di Facebook, ada di WhatsApp, ada di web. Tapi itu belum cukup Bang Jaya. Kalau sekedar sudah ada web, sudah apa? Yang penting bagaimana menangani itu, menangani pengaduan. Jangan sampai pengaduan masuk, diteruskan, tidak dikontrol, selesai, dianggap selesai. Itu nggak bisa. Gitu. Ya betul-betul kalau masalah pelayanan ya dikontrol sampai selesai ya pelayanan itu. Kalau hanya diberitahu nih dari misalnya di pusat terima, di mana? Di Jakarta Timur, teruskan Jakarta Timur, itu belum selesai berarti. Selesainya itu sampai Jakarta Timur terhadap pelayanan itu misalnya sampai mana? Apakah sampai pengukuran, apa sampai panitia, apa sampai pengumuman? Ini harus dikontrol. Gitu. Kalau dia melebihi waktu SOP harus dilihat apa penyebabnya. Kalau penyebabnya itu memang batas-batasnya tetangga tidak mau tanda tangan, ya bukan nggak bisa kita paksakan. Tapi kalau itu penyebabnya lama karena kita simpan dengan alasan SDM tidak tersedia, nah itu memang harus dicarikan jalan keluarnya. Jadi itu masalah-masalah itu yang paling penting ya Bang Jaya. Satu, diteruskan dan dikontrol. Yang kedua memang harus ada komunikasi dengan pemohon. Komunikasinya berarti Bapak atau Ibu ini karena belum ada tanda tangan batas segera mintakan. Atau Bapak Ibu ini BPHTB-nya belum dibayar, Bapak Ibu ini PPH-nya belum dibayar. Nah itu jadi ada komunikasi. Jangan dibiarkan tadi berapa 30 tahun atau 1 tahun. Nah ini harus ada komunikasi, diberitahu. Nah, sekarang udah banyak aplikasi ya, aplikasi Setu Tanahku atau aplikasi-aplikasi yang dibuat teman-teman ya dari STBM maupun dari kantor-kantor, dari yang lain-lain. Nah itu aplikasi itu hendaknya mempermudah kita menangani pengaduan. Itu Bang Jaya yang ada itu kita tangani. Betul. Jadi khusus yang 30 tahun itu pernyataan yang misalnya Pak. Jadi itu kan pemeliharaan data ya kan. Ya. Nah kemudian ini luar biasa. Jadi tadi apa sih upaya-upaya terhadap kita menjaga kualitas dakwah ya. Kemudian ini Bang Sun, dari tadi kita membicarakan atau diskusikan soal mengenai kerja dan kinerja. Nah, kalau dulu, kita sekarang mau membicarakan rewardnya. Kalau dulu terima penghargaan luar biasa, tapi sekarang masih ada yang belum luar biasa kalau penghargaan, karena tukinnya masih itu saja. Bagaimana kita upaya ini kan bahwa rutinnya itu menjadi maksimal. Nah, apa kan kadang-kadang kita kerja terus tetapi belum juga mendorong untuk yang kali inilah strategi apa langsung agar reward kita ini benar-benar dirasakan. Jadi di awal saya katakan bahwa kita tadi ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Itu menggunakan anggaran yang besar sekali. Nah, kalau anggaran yang besar tadi bisa kita lakukan secara efektif, efisien, ini tentunya ada optimalisasi, ada kelebihan anggaran dengan anggarannya lebih tapi tujuan tercapai. Nah, kalau itu misalnya kita selama ini surat-surat manual itu kan perlu dicetak, beli kertas dan lain-lain. Sekarang dengan e-office nggak perlu cetak lagi. Itu berapa banyak menghemat kertas, ya. Kemudian dengan kita mitigasi risiko, ya, dengan kita bisa menerapkan IT, nggak perlu lagi kerjaan-kerjaan yang tidak efisien, kita kemana-kemana melakukan perjalanan yang tapi dengan IT
kita bisa dikaji di apa di dashboard, ini bisa menghemat. Nah selain itu kita juga harus melakukan penataan terhadap organisasi. Sekarang kita ini beruntung Bang Jaya, para mulai dari Pak Menteri, jajaran-jajaran ini termasuk staf ahli, tim ahli, semua orang yang expert semua. Nah kita sedang melakukan redesign terhadap organisasi ini. Redesign organisasi ini agar efektif, agar efisien, agar berlalu kencang. Kemudian kita juga mengikuti arahan Presiden, ya penjabatan struktural yang tidak perlu kita akan rampingkan kepada jabatan fungsional. Nah, kerja-kerja tadi yang efisien, penataan tata laksana yang bagus, kerja-kerja yang semakin tepat, semakin ini akan menghemat anggaran. Nah, anggaran yang dihemat ini kerja tadi ya tentunya akan meningkatkan nilai RB kita. Nah, begitu nilai RB tinggi, anggaran bisa kita tekan. Ini alangkah baiknya anggaran ini kita usulkan kepada tunjangan kinerja. Nah, memang kita semua tahu selama ini kita arah kita, renstra kita ini masih kurang tepat. Sekarang kita perbaiki, mudah-mudahan dengan renstra yang ini akan tepat sasaran. Sehingga RB akan tinggi, kinerja akan bagus, sehingga tuki otomatis ini. Itu pun dengan prestasi PT SL kita, Presiden sudah memberi penghargaan kemarin. Seharusnya kita di 80, tetapi ini sedang diupayakan di RB-nya supaya tahun ini kalau bisa, kalau tidak bisa ya 2021 karena ini masa Covid juga. Berapa persen itu? Ya 80. Oh. Nah, kalau memang nanti restra tata laksana semua berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin 100%. Dengan cepat kita akan capai. Oleh karena itu sekarang perubahan secara besar-besaran dilakukan oleh kementerian, ya. Reward kita kasihkan kepada orang-orang yang berprestasi, yang kata Pak Menteri kalau kursinya kekecilan dikasih kursi yang besar, Yang besaran dikecilkan lagi gitu ya. Nah itu kita sudah menerapkan itu. Jadi kadang-kadang teman-teman nggak tahu nih kalau dipantau karena kinerja bagus, tiba-tiba oleh Pak Menteri tempatkan di sini, tempatkan yang bagus. Nah itu karena kinerjanya bagus. Nah sebaliknya orang-orang yang tidak bisa mencapai target, kita demisioner, kita ini kan ada mosi tidak. Jadi divakumkan, di mosi tidak percaya, turunkan lagi. Udah banyak gitu ya. Iya. Tahun 2019 itu 2018 itu ada 41 orang yang dikenakan sanksi ya. Tadi reward, tukin dan penempatan ini sanksinya juga ada yang hukuman berat, sedang dan ringan. Nah, ini untuk mendidik tujuannya Pak Bang Jaya. Bukan kita untuk memastikan seseorang. Kalau bisa dididik, kita perbaiki, ya kita perbaiki. Istilahnya dibina. Kalau sudah susah kita membina, ya tambah kalimatnya binasakan. Gitu ya. Nah itu upaya-upaya kita yang ya. Kinerja RB meningkat, tukin insya Allah meningkat. Kesejahteraan dapat. Sangat menarik Bang Sun. Ya. Kita bicara mengenai pengawasan pelaksanaan kegiatan sampai ke pembahasan mungkin. Nah, ini jadi mudah-mudahan dengan kerja-kerja kita kemudian yang terkontrol akan mendapatkan mungkin yang diharapkan. Ya. Apalagi kalau 100%. Alhamdulillah. Nah, ini waktu juga lah yang membatasi pertemuan kita, Bang. Ini sangat menarik, banyak sekali yang ingin kita tanyakan, namun waktu dan untuk itu berharap langsung tidak hanya sekali ini saja, nanti besok-besok karena masih banyak lagi butuh pencerahan. Nah, mudah-mudahan pembahasan pencerahan ini mengedukasi, ya, mensosialisasikan apa yang sudah kita lakukan bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya jajaran kita. Semoga kita bisa mendorong pada atau
ATR BPN ini kini menjadi lebih baik, dan sepertinya memang sudah menjadi lebih baik, apalagi dengan kita melayani secara profesional dan terpercaya menuju layanan berstandar dunia. Mudah-mudahan, amin. Ya. Demikian kira-kira Bang, mungkin ada sedikit harapan pada jajaran. Jadi harapannya memang tidak mulu-mulu Bang Jaya. Tadi sesuai dengan hashtag ATR BPN kini lebih baik. Jadi kita harus lebih baik, walaupun sedikit, lebih baik sedikit, lebih baik sedikit. Bukan belum tentu terbaik ya. Kita pelan-pelan aja, lebih baik, lebih baik. Dan juga kita selalu menginternalisasikan tadi nilai organisasi kita. Sudah disebut Bang Jaya, kita melayani semua baik internal maupun eksternal secara profesional Dan terpercaya. akhirnya akan menjadi terpercaya dan berstandar Dunia. Terima kasih Bang Sun. Demikian, jangan lupa like, komen, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.